Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami bersyukur dan berterima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, urapi setiap kami yang ada, sehingga kami bisa mendengar dengan baik dan apa yang menjadi isi hati Tuhan disampaikan bagi setiap kami. Kami siap mendengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yang saya ambil adalah hikmat yang benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kata hikmat ini dalam bahasa Yunani dikenal adalah Sophia, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu wisdom. Nah, dengan demikian kata hikmat yang dimaksud adalah bersifat spiritual atau rohani. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat yang dibicarakan Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-16 adalah hikmat Allah tentang berita salib. Paulus menghendaki setiap orang Kristen memiliki pemahaman sesungguhnya tentang hikmat yang benar, sehingga iman Kristen tidak didasari pada hikmat manusia, tetapi pada hikmat Allah. Seperti yang kita ketahui hari-hari ini, bahwa manusia cenderung untuk mengandalkan pengetahuannya, semakin mengandalkan pengalamannya, dan juga manusia cenderung menggunakan logika berpikirnya dibandingkan dengan mengandalkan Tuhan. Nah, hikmat yang benar adalah pengetahuan intelektual yang berasal dari Allah yang tidak terbatas. Jika demikian, hikmat dunia adalah hikmat yang berasal dari penguasa-penguasa dunia dengan segala pemikiran manusia, yang disebut juga hikmat yang tidak benar atau hikmat yang palsu yang bersifatnya sementara. Sedangkan hikmat yang benar bersifat kekal. Melalui kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 6 hingga ayat 16 ini, ada 3 sumber hikmat yang benar. Yang pertama, sumber hikmat yang benar berasal dari Allah Bapa. Kita baca ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa di dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita lihat di sini di ayat yang ke-7, Paulus menyebutkan hikmat yang Dia berikan sebagai hikmat Allah. Dalam arti hikmat ini berasal dari Allah, bukan dari dunia atau penguasa dunia ini. Bagaimana perbedaan antara hikmat Allah yang disampaikan Paulus dengan hikmat yang diagung-agungkan oleh jemaat Korintus? Nah, Paulus menjelaskan hal ini dengan menggunakan beberapa ciri hikmat yang benar. Mari kita perhatikan teks yang berkata, tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Kata sembunyi dalam bahasa Yunani adalah apokrupto, yang merujuk pada hal-hal yang tersembunyi kemudian dapat dinyatakan. Nah, kita lihat di sini ayat yang 7 paling bawah, 7C, disediakan bagi kita sejak kekekalan untuk kemuliaan kita.
Walaupun hikmat Allah baru dinyatakan secara bertahap dan disembunyikan bagi orang-orang tertentu, namun hikmat itu sejak kekekalan sudah disediakan bagi orang pilihannya. Tujuan dari penentuan sejak kekekalan ini adalah untuk kemuliaan kita. Melalui ini Paulus ingin mengajarkan jemaat Korintus untuk memiliki konsep yang benar tentang kemuliaan atau kehormatan manusia. Kemuliaan manusia tidak terletak pada kriteria dunia seperti kemampuan kita, status sosial kita, dan lain-lain. Kemuliaan yang sebenarnya adalah jika kita percaya kepada salib Kristus. Mungkin dunia tidak menganggap tindakan kita sebagai hal yang baik, atau bisa saja menganggap tindakan kita sebagai suatu kebodohan. Tetapi hal ini justru adalah hikmat yang sebenarnya. Ketika kita percaya pada salib Kristus, maka kita nanti pasti akan dimuliakan bersama dengan Kristus di akhir zaman. Kita lihat poin kedua, sumber hikmat yang kedua, berbicara tentang datangnya dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh hikmat dan roh kebenaran karena Roh Kudus adalah Allah. Maka dia mampu menyelidiki segala sesuatu. Roh Kudus terus-menerus menyelidiki dalam diri Allah. Kalau kita dilihat di dalam ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Roh Kudus di sini dikatakan bahwa Roh Kudus atau Roh Allah adalah pribadi yang paling mengetahui tentang Allah dan pikirannya. Roh Kudus adalah pribadi yang paling tepat untuk mengajar, untuk mencerahkan, memberikan kita hikmat. Agar apa? Agar dapat diterima oleh banyak orang, agar dapat diterima oleh orang-orang percaya. Mengapa orang yang tidak percaya tidak dapat mengerti atau menerima salib Yesus sebagai hikmat Allah yang menyelamatkan manusia? Karena mereka tidak memiliki Roh Kudus di dalam hati yang bisa mencerahkan pikiran mereka tentang hal ini. Nah, kita harus tahu bahwa tugas kita adalah memberitakan Injil Allah kepada orang yang belum percaya kepada Allah. Kita tidak tahu apakah mereka adalah orang yang sudah Tuhan pilih sejak kekekalan atau bukan. Meskipun Roh Kudus yang mencerahkan pikiran kita sehingga kita bisa mengerti hikmat Tuhan. Hal ini tidak berarti bahwa kita tidak perlu membaca Alkitab atau kita tidak perlu mencari kebenaran itu. Karena apa? Percayalah bahwa Roh Kudus justru mencerahkan pikiran kita saat ketika kita membaca firman Tuhan, saat ketika kita merenungkan firman Tuhan, sehingga apa? Roh Kudus itu memberikan kita hikmat. Yang ketiga, kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa sumber hikmat yang ketiga adalah berbicara tentang pikiran Kristus. Mengapa kita harus memiliki pikiran Kristus daripada pikiran dunia? Untuk memperoleh hikmat yang benar dalam setiap kehidupan kita. Memiliki pikiran Kristus berarti pikiran Yesus Kristus. Bertindak, berperilaku seperti ada yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita ketahui bahwa dalam keadaan atau situasi yang ada di sekitar kita membawa dampak yang besar terhadap pola pikir seseorang. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan saat ini setiap saat sangat dipengaruhi oleh keadaan atau situasi yang ada di sekitar kita. Pikiran kita dipenuhi oleh perkara-perkara yang ada, dipenuhi oleh kesulitan, sakit penyakit, pekerjaan, keuangan. Akhirnya banyak orang hidup dalam kekhawatiran, banyak orang hidup dalam kebimbangan, dalam kegelisahan, dalam ketakutan, dalam kekecewaan, dan lain-lain. Satu hal yang harus kita tahu bahwa selama hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari berbagai macam permasalahan. Sehingga yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita harus waspada, kita harus hati-hati. Ibarat pikiran kita itu di dalam medan perang. Karena itu, jangan beri tempat iblis untuk masuk ke dalam pikiran kita. Karena apa? Iblis hanya akan menuduh, dia akan mendakwa kita, dia akan mengintimidasi kita. Jangan sampai iblis diuntungkan dalam hal ini. Jangan sampai juga iblis mengambil kesempatan untuk meracuni pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, yang membuat akhirnya hidup kita terongrong oleh iblis. Oleh sebab itu, Alkitab selalu mengingatkan agar kita memikirkan perkara-perkara yang di atas.
lebih dari perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Memenuhi pikiran kita dengan perkara-perkara rohani. Inilah yang dimaksud dengan memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus artinya menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berarti pikiran kita sepenuhnya dipimpin, dituntun, diarahkan, dan dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ketika kita memikirkan perkara-perkara rohani atau hal-hal yang positif, berarti kita sedang mengenakan pikiran Kristus. Sebab Kristus senantiasa berpikir tentang hal-hal yang baik atau positif dalam setiap kehidupan kita, terlepas dari keadaan kita dan bagaimanapun keadaan kita. Inilah 3 hal yang bisa kita lihat, kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jikalau saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termaksud perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.